Ya pemirsa, kembali kita akan membahas pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di forum KTT D8 di depan para pimpinan negara Muslim berkembang tentunya. Mas Faisal, bicara mengenai kepentingan negara-negara yang hadir di KTT D8, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah tepatkah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan D8 menyampaikan mengenai hal-hal ini? Adanya persatuan, kerjasama yang erat, harus menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Muslim secara global. Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Bu Susi. Kalau menurut saya, sebuah negara menjadi berwibawa di panggung internasional itu ada 3 faktor. Pertama, kekuatan militer. Kedua, kekuatan ekonomi. Ketiga, profil dari pemimpin. Nah, Indonesia nggak punya 2 itu, militer dan ekonomi. Nah, faktor profil pemimpin inilah yang saya kira Prabowo akan mengedepankan itu. Oke, dan itu dimanfaatkan betul dan kemarin itu dalam dimanfaatkan betul kemarin. Makanya oleh Prabowo. Ditambah lagi, kita ini kan, kalau saya itu pernah menulis bahwa ada 2 target utama Israel, negara yang untuk punya hubungan diplomatik. Yang pertama Arab Saudi. Yang kedua Indonesia. Arab Saudi itu penting, kenapa? Karena dia kiblatnya umat Islam ada di sana, ada Mekah, Madinah, terus istilah ada Ka'bah di situ. Terus dia juga selain itu dia perekonomian terbesar di dunia Arab. Kalau Indonesia penting, kenapa? Pertama, Indonesia itu negara Muslim terbesar, moderat. Moderat itu yang ditekankan. Yang kedua ya pasar. Selain itu masalah pasar. Nah, apa yang disampaikan Prabowo ini memang Prabowo harus menyampaikan itu. Karena kita tahu ya, maaf, 10 tahun sebelumnya kan kita agak tenggelam lah untuk di panggung internasional. Nah, Prabowo mencoba memperbaiki itu dengan menampilkan dengan pidato-pidato yang tegas dan lugas. Ya, saya kira kepentingan negaranya pasti beda-beda. Indonesia punya, kalau dilihat dari 8 anggota D8 itu sendiri, ditambah lagi Azerbaijan. Itu kan kalau Indonesia termasuk negara terdepan untuk isu Palestina. Dan kita menurut saya sejauh ini paling jujur karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Walaupun kita punya hubungan ya di bawah tangan adalah hubungan pendidikan, terus masalah pariwisata juga, terus masalah intelijen atau keamanan. Tapi kan kalau Turki sama Azerbaijan itu kan 2 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu sulit kalau misalkan Turki harus bersuara keras terhadap Israel. Maksudnya bersuara keras itu tindakan konkret ya. Kalau suara keras kan itu udah dilakukan Erdogan dari awal. Tapi setelah itu kan diam lagi. Dan Turki sama Azerbaijan itu kan punya hubungan bisnis yang ada kaitannya dengan Israel. Karena 40% pasokan minyak untuk kebutuhan Israel itu dari Azerbaijan. Dan disalurkannya lewat Turki. Makanya ketika perang Gaza kemarin tuh sempat ramai bahwa kapal-kapal dagang Turki itu tetap mengirim pasokan minyak yang itu dibutuhkan untuk BBM, untuk jet tempur atau segala macamnya itu. Untuk mesin-mesin perang Israel. Jadi persatuan ini akan sulit. Itu yang susah. Makanya saya 2008 itu nulis tesis itu bahwa Palestina itu cuma negara hayalan. Karena ya tidak akan, ya salah satunya faktor eksternal ini adalah tidak adanya persatuan dari para pemimpin negara Muslim karena beda-beda kepentingan nasionalnya. Oke, sebelum nanti ke Bang Philip, Bu Susi kembali lagi nih menarik membahas mengenai level kemudian kekuatan Indonesia yang coba direpresentasikan di depan KTT D8. Menurut Bu Susi, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini termasuk cukup berani nggak sih Bu takarannya sebagai pemimpin umat Muslim terbesar moderat begitu di dunia? Berani dan tepat itu tergantung kepada audiensnya. Kalau audiensnya adalah orang-orang yang suka berantem, misalnya antara Iran dengan Israel atau negara-negara yang sudah mengadakan hubungan dengan Israel, lalu Turki yang merasa di atas angin karena sudah merasa agak menang di Syria dan akhirnya juga mungkin bisa menentukan nasib bangsa Palestina, tentunya bisa dianggap tepat kalau itu memenuhi kepentingan nasionalnya. Kan masing-masing negara kan akan mengupayakan agar national interest-nya itu terwujud ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang 10 tahun lenyap, lalu muncul dengan seorang pemimpin yang menyatakan secara ekspresif tentang harusnya masyarakat Muslim begini begitu, tentunya mereka ada perhitungan. Mendingan jangan didengerin dulu, dianggap aja sepele dulu supaya dia tidak terlalu dominan, ngerti nggak? Karena dominasi Indonesia di antara negara Muslim kan masih diragukan, artinya kita dianggap Muslim yang tidak devout, tidak setia, tidak fanatik, cukup fanatik seperti orang Muslim seharusnya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang Indonesia juga nggak dihargai sebagai TKI di Saudi Arabia atau di negara-negara Arab, banyak dianiaya dan sebagainya, itu kan mencerminkan bahwa reputasi kita kurang
baik ya, kurang rosy ya, harus dibikin reputasi itu baik sehingga ekonomi juga menjadi baik dan politik juga kita mempunyai tempat yang layak. Nah sekarang ini perjuangan tempat yang layak saja sudah disepelekan dengan orang-orang yang pemimpinnya itu walk out. Jadi secara protokoler dalam diplomasi bisa merendahkan, bisa menaikkan. Nah itu tergantung kita maunya bagaimana. Oke, nah tergantung kita maunya bagaimana Bang Philip. Maunya Presiden Prabowo Subianto dampak yang sebenarnya ingin dituju seperti apa sih ketika menyampaikan semua poin-poin penting dalam KTT D8 tersebut? Beberapa hari lalu di forum ini juga di TV One saya pernah menyampaikan. Ini bukan soal berani atau harus galak. Tetapi Indonesia harus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak bahkan awal berdirinya Republik ini. Jadi itu satu, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau berani dan lain-lain itu akan interpretasinya macam-macam. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden menurut saya adalah menjaga konsistensi. Karena kredibilitas negara itu salah satunya didapat dari konsistensi dalam hal misalnya Palestina. Kredibilitas dari dalam negeri kita sendiri, masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga dunia internasional tahu posisi Indonesia sejak dulu, mau voting di PBB atau di OKI dan lain-lain, itu adalah secara konsisten melakukan. Jadi menurut saya soalnya bukan berani atau nggak berani. Dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, kalau boleh saya punya pendapat agak berbeda dengan Mbak Susi. Hari ini bisa Mas Faisal mungkin bisa koreksi saya kalau salah. Hari ini sebetulnya lebih banyak Muslim hidup di luar Timur Tengah dibandingkan dengan Timur Tengah, ya kan? Di Indonesia, di India, di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan lain-lain. Sehingga ada momentum suara-suara terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di Gaza. Itu perlu mendengar suara-suara juga yang mewakili Muslim yang adanya di luar Timur Tengah, ya kan? Antara lain yang tadi disampaikan Mas Faisal bahwa yang kita dorong adalah Islam moderat, Islam wasatiyah dan seterusnya. Dan maka itu dalam kunjungan di Kairo, Presiden juga pergi ke Al-Azhar dan ketemu orang-orang dengan menyuarakan suara-suara yang sifatnya moderat. Dan yang ketiga, menurut saya tadi disampaikan oleh Mas Faisal juga, Indonesia mungkin dianggap yang paling tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Itu konsisten juga dengan posisi Indonesia di berbagai konflik lain. Bahwa satu, Indonesia biasanya menjadi honest broker. Jadi juru damai yang jujur lah dalam arti, dan itu modalitas. Di Asia Tenggara kita dianggap honest broker dalam berbagai konflik di Asia Tenggara. Dan juga mungkin di dalam hal Gaza ini, Indonesia di antara negara-negara yang tadinya biasa berseteru ini, di G8 kan ada Iran, ada Turki, ada Mesir, ya kan? Tetapi mungkin dengan kehadiran Indonesia, mereka mendengarkan suara yang agak baru nih. Dalam arti mereka sudah biasa konflik di antara mereka sendiri, bukan tiba-tiba, ada Indonesia sebagai negara yang secara ekonomi sebetulnya kalau dalam konteks size ekonomi kita cukup baik kan Mbak Susi, kita anggota G20 kok. Jadi artinya secara ekonomi ini kita besar gitu. Nah artinya yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo Subianto di forum D8 dari negara-negara yang hadir, negara-negara Muslim berkembang lain apa sih Bang Philip? Tadi itu satu, kerjasama di antara negara-negara Muslim, berpenduduk Muslim yang ekonominya terbesar ini, yang ada 8 negara ini. Karena itu kadang-kadang kalau kita menghadapi konflik, seolah-olah dunia kita ditentukan oleh satu konflik ini. Kan ini sebetulnya yang mau disampaikan Pak Prabowo nih. Waktu pergi ke Peru, ke Brazil, bicara soal inequality, poverty, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Padahal di tempat lain ada konflik nih, di Ukraine, di mana, di Gaza, dan lain-lain. Mata tertuju dan perhatian energi kita tertuju pada konflik. Padahal di sisi yang lain, kita tetap harus membangun. Dan mungkin dengan kerjasama ekonomi, justru orang-orang yang sedang berkonflik ini akan menyadari pentingnya kerjasama ekonomi, sehingga dia bisa mengesampingkan konflik. Ya kan? Untuk mendorong perdamaian, untuk mendorong gencatan senjata, bahwa ada sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang tidak haram untuk didiskusikan dalam konflik resolution. Ya kan? Mungkin, Bang Faisal, mungkin
Turki punya leverage juga karena ada hubungan ekonomi dengan Israel. Misalnya, sementara Indonesia berperan sebagai juru damai yang honest, tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik. Mungkin leverage-nya di satu sisi nggak banyak, tapi di sisi yang lain justru modalitasnya sebagai honest broker itu mungkin bisa dikapitalisasi. Oke. Ini kan baru meeting pertama. Presiden juga baru pertama kali ke D8. Pemerintahan baru berjalan satu bulan. Sehingga Masih banyak tentu hal yang masih saja akan nanti dilakukan. ada follow up. Tetapi yang disampaikan oleh Presiden di D8 itu menurut saya adalah sebuah modalitas baru bagi Indonesia dan juga mungkin bagi teman-teman yang di Kementerian Luar Negeri atau teman-teman yang Oke. bergerak di conflict resolution atau di forum-forum multilateral yang lain itu bisa dengan konsisten menyampaikan gitu bahwa Indonesia di berbagai forum internasional konsisten. Satu, paling tidak menghentikan kekerasan. Kalau perlu nanti ada peacekeeping operation. Yang kedua, bantuan humanitarian tidak boleh berhenti dan tidak boleh dihalangi dan lain-lain karena yang paling pertama menderita adalah masyarakat yang tidak bersenjata. Dan karena itu adalah menjadi kepentingan kita untuk membantu dan Indonesia punya track record bagus dalam hal peacekeeping operation dan itu yang secara konkret disampaikan oleh Presiden. Baik, kita juga nanti masih akan mengupas lagi pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Nih Mas Faisal juga, apakah sudah cukup efektif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bicara di depan negara-negara Muslim lain yang juga punya kedekatan tentu dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi dijawabnya nanti ya Mas Faisal ya, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.